Shalom, apa kabar teman-teman? Semoga semua tetap sehat ya. Puji Tuhan, hari ini kita dapat mengawali semester 2 melalui ibadah sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita kepada Tuhan dengan saat teduh. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kembali kami ke dalam hadirat-Mu dengan hati yang sukacita. Pertama-tama kami ingin berterima kasih serta mengucap syukur atas kesehatan dan juga waktu yang telah Engkau beri pada kami, semua siswa-siswi SD Penakut dan juga guru-guru untuk berkumpul dalam Zoom dan mengikuti ibadah siswa awal tahun ini. Tuhan, kami mohonlah untuk lancarkan ibadah awal tahun siswa ini agar bisa berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan juga berkati koneksi internet kami semua agar juga bisa berjalan dengan baik dan tidak ada gangguan apapun ya Tuhan. Tuhan juga berkati firman Tuhan yang akan kami dapatkan nanti. Tuhan berkati kami saat mendengarkan ya Tuhan, agar kami bisa mendengarkan dengan baik dan bisa fokus mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Pembacaan Mazmur diambil dari Mazmur 19 ayat 1 sampai 15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala memberitakan pekerjaan tangannya. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata. Suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia. Dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari, yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamar. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinar. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati.
Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu. Dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian pembacaan Mazmur. Dalam raya menyanyikan kemuliaan-Nya, cakrawala
Anak-anak, sebelum kita membaca dan mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah yang kami kenal, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami bersyukur untuk pemeliharaan-Mu di sepanjang kehidupan kami. Hari ini kami mau membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Berikanlah hikmat-Mu kepada kami, supaya kami mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu itu. Inilah kami anak-anak-Mu, kami siap membaca dan mendengarkan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Mari kita membuka Alkitab kita bersama-sama dari Lukas 2 ayat 41 sampai 52. Demikianlah firman Tuhan tertulis. Tiap-tiap tahun orang tua Yesus pergi ke Yerusalem pada hari raya Paskah. Ketika Yesus telah berumur 12 tahun, pergilah mereka ke Yerusalem seperti yang lazim pada hari raya itu. Sehabis hari-hari perayaan itu, ketika mereka berjalan pulang, tinggallah Yesus di Yerusalem tanpa diketahui oleh orang tuanya. Karena mereka menyangka bahwa ia ada di antara orang-orang seperjalanan mereka, berjalanlah mereka sehari perjalanan jauhnya, lalu mencari dia di antara kaum keluarga dan kenalan mereka. Karena mereka tidak menemukan dia, kembalilah mereka ke Yerusalem sambil terus mencari dia. Sesudah 3 hari mereka menemukan dia dalam bait Allah. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Dan ketika orang tuanya melihat dia, tercenganglah mereka. Lalu kata ibunya kepadanya, "Nak, mengapakah engkau berbuat demikian terhadap kami? Bapamu dan aku dengan cemas mencari engkau." Jawabnya kepada mereka, "Mengapa kamu mencari aku? Tidakkah kamu tahu bahwa aku harus berada di dalam rumah Bapakku?" Tetapi mereka tidak mengerti apa yang dikatakannya kepada mereka. Lalu ia pulang bersama-sama mereka ke Nazaret, dan ia tetap hidup dalam asuhan mereka, dan ibunya menyimpan semua perkara itu di dalam hatinya. Dan Yesus makin bertambah besar dan bertambah hikmatnya dan besarnya, dan makin dikasihi oleh Allah dan manusia. Diberkatilah kita yang membaca, merenungkan dan melakukan firman Tuhan di sepanjang kehidupan kita setiap hari. Haleluya. Tema kita pada hari ini adalah Grow in Jesus. Pernah gak sih kamu dimarahin mama papamu gara-gara kamu malas makan? Kak Nathan yakin kita semua pasti pernah dimarahin mama atau papa gara-gara malas makan, atau kalaupun makan, makannya sedikit banget. Atau waktu makan kita pilih-pilih menu-menu makanannya. Mau makan dagingnya aja, gak mau pakai sayur. Atau mau makan nugget gorengnya aja tanpa nasi. Kamu tahu gak sih kenapa mama papa selalu tegas kalau soal makanan? Karena kamu lagi ada di masa pertumbuhan. Makanan yang cukup dan bergizi akan mendorong pertumbuhan kamu. Dengan makan makanan yang bergizi, tubuhmu akan semakin tinggi dan kamu dapat menggunakan otakmu dengan maksimal nantinya. Nah, kalau tubuh saja butuh makanan supaya tetap sehat dan bugar, sama halnya dengan iman percaya kita kepada Tuhan. Iman kita kepada Tuhan harus terus diberi makan. Makanannya adalah firman Tuhan. Nah, jadi kalau kita mau iman kita bertumbuh, maka kita harus rajin mendengarkan firman Tuhan. Dengan mendengarkan firman Tuhan, kita dapat pengetahuan rohani.
Apa sih yang boleh dilakukan menurut Allah? Apa sih yang tidak boleh dilakukan menurut Allah? Gimana sih caranya kita menyenangkan hati Allah? Semua hal itu tadi bisa kita dapatkan jawabannya kalau kita mau mendengarkan firman Tuhan. Itulah yang juga dilakukan oleh Tuhan Yesus sejak usianya masih 12 tahun. Ia suka mendengarkan ceramah-ceramah dari guru-guru agama Yahudi di Bait Allah. Karena selalu rajin mendengarkan firman Tuhan, pengetahuan Tuhan Yesus tentang firman menjadi sangat luas. Lukas 2 ayat 46 sampai 47 tertulis begini. Ia sedang duduk di tengah-tengah alim ulama sambil mendengarkan mereka dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan kepada mereka. Dan semua orang yang mendengar dia sangat heran akan kecerdasannya dan segala jawab yang diberikannya. Nah, anak-anak, kita ini adalah pengikut Tuhan Yesus. Jika dari sejak kecil Tuhan Yesus sudah tekun mendengarkan firman, maka kita pun juga harus tekun mendengarkan firman Tuhan. Saat guru-guru di sekolahmu mengajarkan tentang Alkitab dan firman Tuhan, dengarkanlah mereka. Saat guru-guru sekolah minggu, kakak-kakak rohani, mama papa di rumah, pendeta yang mengajarkan firman Tuhan, dengarkanlah itu dengan tenang. Siapkanlah hati dan pikiran kita dengan terlebih dahulu berdoa. Siapkanlah telinga kita. Biarkanlah mulut kita berhenti berbicara sejenak. Usahakan supaya kita tidak sibuk sendiri dalam mendengarkan firman Tuhan. Jika kita sibuk sendiri, maka kita jadi tidak fokus mendengarkan. Dan akhirnya firman Tuhan itu lewat begitu saja tanpa kita pahami. Anak-anak, kita sudah memasuki tahun baru 2022. Saatnya bagi kita menjadi anak-anak Tuhan yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Kita mulai tahun ini dengan berkomitmen untuk menjadi pengikut Tuhan Yesus yang tekun mendengarkan firman Tuhan. Anak-anak, marilah kita menjadi anak-anak yang bertumbuh di dalam Kristus dengan menjadi pendengar-pendengar firman yang baik. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa syafaat. Allah yang kami kenal di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih pada hari ini mengingatkan kami sekali lagi agar kami bertumbuh di dalam Kristus dengan pertama-tama terlebih dahulu belajar menjadi pendengar-pendengar firman yang baik. Ajarkanlah kami agar kami mau dengar-dengaran Bapak Ibu guru kami, Bapak Ibu kami di rumah, kami mau mendengarkan kakak-kakak rohani kami mau mendengarkan pendeta kami ketika mereka menyampaikan firman Tuhan kepada kami. Ajarkanlah agar kami memiliki fokus dan pendengaran yang baik supaya tidak ada firman Tuhan yang berlalu dari kami. Ajarkanlah agar di tahun baru ini kami lebih dekat dengan Engkau, sehingga ketika kami banyak mendengarkan firman Tuhan, maka kepribadian kami akan mencerminkan kepribadian Tuhan. Sehingga dimanapun kami berada, kata-kata kami akan mencerminkan kata-kata Tuhan, dan perbuatan kami akan mencerminkan perbuatan Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, berkatilah kami anak-anak-Mu ini yang masih menempuh pendidikan di bangku sekolah. Biarlah kami dapat belajar dengan baik untuk membekali diri kami sendiri. Kami mau belajar dari Bapak Ibu guru kami mau mengerjakan setiap tugas yang dipercayakan kepada kami untuk kami kerjakan.
Bekalilah kami supaya kami dapat menjadi pribadi-pribadi yang dewasa, yang baik, yang dapat membangun kehidupan bangsa dan negara kami dan juga membangun umat-Mu. Tuhan Yesus Kristus, berkatilah juga Bapak Ibu guru kami. Kami bersyukur untuk mereka yang selalu setia mengajarkan kami dalam kesabaran. Berikanlah mereka ketekunan dan juga kekuatan dalam mengajarkan kami. Jagalah kesehatan mereka agar mereka senantiasa bugar dalam mengajarkan kami. Biarlah segala tantangan yang mereka hadapi, mereka bisa lalui dengan senantiasa berpegang kepada Tuhan dan percaya pada rancangan Tuhan yang penuh damai sejahtera. Kami berdoa untuk sekolah kami, SDK Harapan Indah. Kami percaya Tuhan akan memberkati sekolah kami ini agar menjadi tempat yang senantiasa memberkati orang lain dan memberkati kami yang mempercayakan diri kami untuk belajar dan ada di sana. Berkatilah juga ayah ibu kami, di mana mereka juga senantiasa bertanggung jawab untuk masa pertumbuhan kami. Biarlah Tuhan memberikan kesabaran kepada mereka. Tuhan berkati pekerjaan-pekerjaan mereka agar mereka dapat senantiasa mencukupi kebutuhan keluarga kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu, untuk perhatian-Mu kepada kami, dan juga untuk tuntunan-Mu kepada kami. Kami akan melanjutkan hari-hari kami dan kegiatan belajar mengajar kami. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu. Inilah doa yang kami panjatkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah kita mengarahkan hati dan pikiran kita untuk menerima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Haleluya. Amin. Father, we thank you, Lord.
anak-anak, selamat pagi. Salam sehat semuanya. Wah, senang sekali ya Mem Anas lihat semuanya wajahnya cantik, ganteng, ceria, dan penuh semangat. Puji Tuhan, pagi ini kita bisa bersama dalam ibadah awal tahun dan pembelajaran walaupun masih menggunakan virtual Zoom. Anak-anak yang terkasih, tidak terasa kalian sudah memasuki semester 2. Walaupun nanti pembagian rapot masih tanggal 15 Januari. Tetapi mulai hari ini kalian sudah akan belajar materi di semester 2. Pastinya kalian tahu dong, kalau semester 2 nilainya untuk apa ya? Oh iya benar, nilai semester 2 itu untuk kenaikan kelas. Siapa yang ingin naik kelas? Coba tunjuk jari. Wow, banyak sekali ya, semua ingin naik kelas. Nah, kalau kalian ingin naik kelas, kalian harus menunjukkan semangat belajar yang lebih lagi. Kalian harus rajin belajar dan menggunakan setiap waktu dengan baik. Jangan sia-siakan waktu yang ada, karena waktu yang ada tidak akan terulang kembali. Dan untuk kakak-kakak kelas 6 nih, sebentar lagi mau ujian. Jadi jangan kendor semangat belajarnya ya. Tetap semangat, tetap berjuang untuk berprestasi. Anak-anak, ada nggak ya yang sudah rindu ke sekolah? Coba siapa yang ingin sekolah offline atau sekolah di sekolah, bukan BDR lagi? Oh banyak juga ya, semua sudah rindu datang ke sekolah. Kalau kemarin pada bulan November dan Desember, kakak-kakak kelas 4, 5, dan 6 sudah ada yang PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas di sekolah. Maka untuk semua anak kelas 1 sampai 6 akan terbuka kesempatan lagi PTMT atau pembelajaran tatap muka terbatas yang akan dimulai tanggal 17 Januari 2022. Berarti 2 minggu lagi ya. Kalian harus siap-siap, siapa yang ingin ke sekolah nanti mendaftarkan ya, supaya bertemu dengan Bapak Ibu guru di sekolah. Nah, anak-anak, kalau ingin ketemu lebih cepat, besok nih ada acara apa ya besok ya, tanggal 6? Ya, ada acara vaksinasi untuk siswa kelas 1 sampai 6 atau untuk anak yang usia 6 sampai 11 tahun. Nah, kalian yang sudah mendaftar besok bisa datang ke sekolah sesuai jadwal yang ditentukan dan kalian pasti bertemu dengan Bapak Ibu guru. Dan kamu sudah lama gak ke sekolah kan? Kita bisa mengobati kerinduan kalian untuk melihat gedung sekolah kita tercinta. Nah, anak-anak, sampai bertemu besok ya. Dan Mem Anas mewakili Bapak Ibu guru mengucapkan selamat Natal 2021 dan selamat tahun baru 2022. Semoga di tahun 2022 ini kita semua diberi kesehatan, kita diberi berkat yang melimpah dari Tuhan, dan kamu menjadi anak-anak yang sukses. Sekali lagi, mari kita isi tahun 2022 ini dengan hal-hal yang baik, hal-hal yang positif, hal-hal yang berguna untuk membanggakan orang tua dan untuk memuliakan Tuhan. Sekali lagi, terima kasih anak-anak. Mari kita selalu menjaga protokol kesehatan dan kita doakan negara kita. Semoga pandemi ini segera berlalu. Salam untuk Papa dan Mama. Terima kasih. Tuhan memberkati.